Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'dah amma ba'du. Dalam kesempatan ini kita akan membahas di antara bentuk-bentuk penyandaran kepada Nabi Muhammad SAW. Dulu kita telah membahas ada yang bentuk penyandaran itu perkataan yang dikenal dengan sebutan hadis qauli. Ada penyandaran berupa perbuatan Nabi yang dikenal dengan istilah hadis fi'li. Ada penyandaran berbentuk ketetapan Nabi yang dikenal dengan hadis takriri. Dan juga ada penyandaran berbentuk sifat jasmani maupun akhlak beliau yang dikenal dengan sebutan hadis sifati. Pada kesempatan ini kita membahas bentuk penyandaran kepada Nabi Muhammad SAW yang sebenarnya itu adalah perkataan beliau. Namun dalam perkataan itu disandarkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini disebutlah namanya hadis qudsi. Qudsi secara bahasa maknanya suci. Jadi kalau kita masukkan ke dalam pengertian hadis, maka hadis qudsi adalah hadis yang disandarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun redaksi bahasa lafaz hadisnya Nabi sendiri yang menyusun. Nah, di samping itu hadis qudsi juga dikenal dengan nama sebutan hadis ilahi. Karena itu tadi bentuk penyandarannya kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum hadis qudsi bisa dikenali dengan ada beberapa tanda-tanda. Tanda yang paling umum adalah adanya kata-kata qala ta'ala, Allah berfirman, atau dalam bentuk yang lain yaqulullah, Allah juga berfirman, atau dalam lafaz yang lain anillah, dari Allah, an rabbihi, dari Tuhannya, atau yang semisal dengan itu. Di antara contoh-contoh hadis qudsi adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau. Al-Imam Al-Bukhari berkata, haddatsana Umar bin Hafsin, haddatsana Abi, haddatsana Al-A'mash, sami'tu Aba Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilayhi dhira'an wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafs, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Al-A'mash, aku mendengar Abu Shalih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku berada dalam prasangka hambaku, dan aku selalu bersamanya jika ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku mengingatnya dalam diriku. Dan jika dia mengingatku dalam perkumpulan, maka aku mengingatnya dalam perkumpulan yang lebih baik daripada mereka. Jika dia mendekatkan diri kepadaku sejengkal, maka aku mendekatkan diri kepadanya sehasta. Dan jika dia mendekatkan diri kepadaku sehasta, aku mendekatkan diri kepadanya sedepa. Jika dia mendatangiku dalam keadaan berjalan, maka aku mendatanginya dalam keadaan berlari. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari tadi, kita mengetahui hadis itu adalah hadis qudsi, adanya penyandaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada Tuhannya. Itu kita persingkat an Abi Hurairah
Qala Nabi. Nabi berkata, Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Apa sabda Nabi? Yaqulullahu ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, yang bunyi firmannya, ana inda dhanni abdi bi, sampai akhir yang kita bacakan tadi. Hadis ini dikatakan hadis kudusi karena Nabi menyandarkan perkataannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri yang kita dapatkan pada lapas itu adalah yaqulullahu ta'ala. Dalam contoh yang lain, Al-Imam At-Tirmidzi berkata dalam kitab beliau, haddatsana Ishaq bin Musa Al-Ansari qal haddatsana Al-Walid bin Muslim an Al-Auza'i an Qurra bin Abdurrahman an Az-Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla inna ahabba ibadi ilayya a'jaluhum fitra. Al-Imam At-Tirmidzi telah berkata, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Musa Al-Ansari, telah menceritakan kepada kami Al-Walid bin Muslim dari Al-Auza'i, dari Qurrah bin Abdurrahman, dari Az-Zuhri, dari Abu Salama, dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, hambaku yang paling aku sukai adalah dia yang selalu menyegerakan berbuka puasa. Hadis yang kita bacakan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi tadi merupakan hadis yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi menyandarkan perkataannya kepada Allah Ta'ala, sehingga disebut hadis ini hadis kudusi. Ciri yang kita dapati di sana adalah qala Allahu Azza wa Jalla, telah berfirman oleh Allah Azza wa Jalla. Contoh yang lain adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau, haddatsana Yahya bin Bukair, haddatsana Al-Laits an Yunus an Ibn Shihab, akhbarani Abu Salamah qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah yasubbu banu Adam ad-dahra wa ana ad-dahru biyadil lailu wan naharu. Al-Imam Al-Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair, telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Yunus dari Ibnu Shihab, telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah. Dia berkata, Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, anak Adam mencela masa, padahal aku adalah pemilik masa. Di tanganku lah siang dan malam berada. Dari hadis di atas yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, kita mengetahui hadis ini adalah hadis kudusi. Nabi SAW menyandarkan perkataan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lafaz qala Allah. Hadis kudusi berbeda dengan Al-Quran, yaitu jika Al-Quran lafaznya ditetapkan oleh Allah, sedangkan hadis kudusi lafaznya ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga hadis kudusi tidak dikumpulkan di dalam mushaf Al-Quran. Di samping itu, hadis kudusi tidak dibaca di dalam sholat setelah membaca Al-Fatihah. Perhatikanlah perbedaan antara hadis nabawi secara umum dan hadis kudusi. Dari sisi bentuk penyandaran, hadis nabawi secara umum disandarkan kepada Nabi SAW. Sedangkan hadis kudusi penyandarannya dari Nabi SAW kepada Allah Ta'ala. Kemudian dari sisi jumlah, tentu hadis nabawi pada umumnya sangat banyak jumlahnya. Sedangkan jika dibandingkan dengan hadis nabawi secara umum, tentu hadis kudusi jumlahnya lebih sedikit. Lalu kita perhatikan pula perbedaan antara hadis kudusi dengan Al-Quran. Dari sisi penyandaran, hadis kudusi disandarkan kepada Nabi SAW, kemudian disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Quran hanya disandarkan kepada Allah. Kemudian dari sisi lafaz, hadis kudusi lafaznya Nabi yang menyusun, sedangkan Al-Quran Allah lah yang menyusun lafaznya tersebut. Kemudian dari sisi periwayatan, hadis kudusi boleh saja diriwayatkan secara mutawatir dan juga boleh diriwayatkan secara ahad. Namun Al-Quran diriwayatkan wajib secara mutawatir. Kemudian dari sisi pahala, tentu hadis kudusi tidak memiliki pahala khusus, sedangkan Quran memiliki pahala khusus ketika membacanya. Kemudian dari sisi dibaca dalam sholat setelah membaca Al-Fatihah, hadis kudusi tidak diperbolehkan
membacanya setelah Al-Fatihah. Sedangkan Al-Quran dibaca setelah Al-Fatihah di dalam sholat. Kemudian hadis kudusi dikumpulkan dalam kitab-kitab hadis. Sedangkan Al-Quran dikumpulkan dalam mushaf Al-Quran. Itulah yang kita bahas pada kesempatan ini tentang hadis kudusi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.